Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Namun sebelumnya kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami ada di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu. Kami bersehati Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman. Tuhan kiranya kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami dapat memahami maksud dari kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita akan diambil dari Injil Lukas 9 ayat 22 sampai 27 yang menyatakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GPIB Benowo Surabaya, Shalom. Ketika kita berbicara tentang sebuah pengorbanan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalaminya atau bahkan yang pernah mengalaminya? Saya yakin betul bahwa kita semua pernah mengalami sebuah pengorbanan, baik itu pengorbanan untuk orang tua, pengorbanan untuk anak-anak, pengorbanan untuk saudara kita, pengorbanan untuk pasangan kita, dan banyak lagi pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Selain itu juga mungkin kita mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, dan banyak lagi. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa banyak kita mau berkorban untuk orang lain? Terlebih lagi bagi mereka yang tidak ada hubungan dekat dengan kita, atau bahkan bagi mereka yang kita benci. Mungkin sebagian besar dari kita mau berkorban bagi mereka yang kita kenal saja, bahkan hanya kepada mereka yang dekat dengan kita. Namun untuk selebihnya kita tidak mau berkorban. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah fakta yang membuktikan bahwa hanya sedikit orang yang mau berkorban untuk orang lain. Kalaupun ada orang yang mau berkorban untuk orang lain, itu dilakukan karena ada faktor lain yang mempengaruhinya. Karena itu tidak heran kalau dalam kehidupan nyata kita sehari-hari sangat banyak kita menemukan di mana orang tua setengah hati dalam berkorban bagi anak-anaknya.
Bahkan sangat menyedihkan apabila keadaan ini justru kita temui di sekitar kita. Misalkan ada orang tua yang melepas tanggung jawabnya dengan menyuruh anaknya menjadi pengemis di perempatan lampu merah, sementara orang tuanya duduk manis di rumah atau bahkan di warung kopi. Atau juga Bapak Ibu, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Suami membiarkan istrinya sendirian dalam mengurusi kebutuhan anaknya dengan alasan pergi merantau di tempat yang jauh. Dan banyak lagi contoh kasus lainnya yang seringkali kita temui dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita di atas kita dapat melihat bahwa hakikat pengorbanan yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari peranan kasih yang menyertai. Oleh karena kasih yang memungkinkan pengorbanan seseorang menjadi nyata dan seutuhnya. Jika pengorbanan yang dilandasi tanpa kasih, maka itu akan menjadi sebuah keterpaksaan. Dan jika kasih tanpa dilandasi dengan sebuah pengorbanan, maka itu namanya omong kosong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan ketika kita berbicara tentang kasih dan pengorbanan, keduanya ini tidak dapat kita pisahkan. Karena kasih dan pengorbanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika kasih harus diungkapkan melalui pengorbanan, maka dengan itu kita harus merelakan banyak kesenangan pribadi kita agar orang lain bisa berbahagia. Itulah hakikat sesungguhnya tentang mengasihi dengan tulus. Kita tidak bisa lagi bersenang-senang seorang diri dan membiarkan orang yang kita sayangi mengalami kesusahan. Hanya ingin melihat orang yang kita kasihi dapat tersenyum. Bahkan ketika kasih itu menyelimuti hati kita, maka secara spontan kita ingin melakukan hal-hal yang dapat membuat orang yang kita kasihi tersenyum, berbahagia dengan pertolongan yang kita buat, dengan pengorbanan yang kita berikan. Dalam hal ini, pengorbanan bukan hanya menyangkut soal perasaan Bapak Ibu, tetapi lebih menunjuk kepada sebuah keputusan dan komitmen dalam diri untuk berbagi kehidupan dengan orang lain. Ada waktunya kita tidak ingin berkorban, namun di satu titik, mau tidak mau kita harus berkorban. Maka saat itulah arti pengorbanan yang sesungguhnya. Jadi berkorban bukanlah sebuah tindakan yang pasif, melainkan sebuah tindakan yang aktif yang didasarkan pada kasih. Dalam hal pengorbanan dan kasih, kita dapat melihat sebuah sosok yang dengan luar biasa melakukan hal demikian bagi banyak orang, yaitu sosok yang sangat kita kenal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya sedang mengajarkan kepada kita semua tentang pengorbanan, namun Ia sendiri juga memberikan contoh kepada kita semua tentang pengorbanan itu. Tuhan Yesus adalah figur yang rela berkorban demi banyak orang karena kasih-Nya. Sebagai anak Allah, Tuhan Yesus dapat saja menghindari segala penderitaan, penyiksaan, dan kekejaman. Padahal kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak berdosa dan tidak layak untuk mati. Namun mengapa Ia rela melakukannya bagi kita semua? Itu semua karena kasih-Nya yang besar pada Bapa dan kepada orang-orang yang ada dalam anugerah Bapa, sehingga mendorong Tuhan Yesus untuk menyatakan pengorbanan yang sejati lewat kematian-Nya di atas kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus ada konsekuensi yang harus kita jalani. Ada hal yang perlu kita siapkan oleh setiap orang bila ingin menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti dalam setiap peristiwa kehidupan kita dimampukan untuk berkata tidak kepada diri sendiri
dan berkata ya kepada kehendak Allah. Dengan kata lain, kita menjadikan Allah sebagai prinsip hidup yang utama. Hidup yang selalu menyangkal diri adalah hidup yang terus-menerus diselaraskan dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua, memikul salibnya, dengan artian kita harus memikul beban pengorbanan sebagai bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, hidup orang Kristen adalah melayani dan berkorban. Hidup Kristiani adalah hidup yang punya konsekuensi berkorban. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sejauh mana kita sudah berkorban bagi banyak orang? Sejauh mana kita sudah berkorban bagi mereka yang tidak kita kenal? Sejauh mana kita sudah berkorban bagi mereka yang tidak dekat dengan kita? Berbicara tentang pengorbanan di tengah situasi kita saat ini, pengorbanan apa yang sudah kita lakukan untuk banyak orang? Sejauh mana kita berkorban untuk negara kita? Sejauh mana kita berkorban untuk kebaikan orang lain di luar sana? Saat ini banyak dari kita yang bisa melakukan kegiatan belajar, bekerja, dan lainnya di rumah saja oleh karena adanya virus COVID-19. Namun untuk mereka yang bekerja informal harus tetap mencari rezeki di luar sana walau dengan resiko yang tinggi. Bahkan terkadang kita lupa kalau mereka juga membutuhkan bantuan. Ada keluarga yang menunggu di rumah demi segenggam beras. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat inilah pengorbanan kita sedang diuji. Dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berkorban dengan cara kita mendukung tenaga medis, kita mendukung pemerintah melawan COVID-19 dengan di rumah saja dan tidak mudik. Kita berdoa bersama agar pandemik ini segera berlalu. Buktikanlah kasih itu lewat pengorbanan yang kita lakukan bagi kita yang saat ini sudah bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Itu merupakan bentuk pengorbanan kita bagi banyak orang untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan terus pengorbanan itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita membantu saudara-saudara kita di luar sana yang oleh karena pandemik ini mengalami kerugian dampak yang sangat besar. Kita bisa membantu mereka untuk meringankan beban mereka. Ada banyak cara untuk membantu mereka, walaupun saat ini ada penghalang oleh karena wabah virus COVID-19, itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk berbagi kasih kepada mereka dan berkorban untuk kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.